Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Faslun fin naba, fasal tentang berita. Kita kalau mendengar istilah naba ini, maka kita ingat adanya perang asimetris, ya. Perang itu kan ada dua, perang simetris dan perang asimetris. Kalau perang simetris itu kelihatan secara fisik peperangan, misalkan kayak sekarang ini Ukraina sama Rusia itu saling adu pukulan, saling jual beli meriam, jual beli rudal. Itu namanya perang simetris, kelihatan. Tapi ada yang kita sebut dengan perang asimetris. Perang asimetris itu perang tanpa bentuk, bentuknya nggak kelihatan. Nah, amunisi daripada perang asimetris itu adalah isu atau berita atau kabar atau apa yang kita sebut gosip-gosip lah, mungkin seperti itu. Jadi perang asimetrisnya amunisinya ya berita. Nah, berita baik, berita buruk, berita remang-remang, berita terang benderang, berita gelap, dan seterusnya. Hingga kalau kemudian muncul beberapa istilah terorisme, fundamentalis, kemudian liberalis, itu adalah amunisi-amunisi untuk melakukan serangan asimetris kepada lawan. Misalkan begini, saya adalah penguasa misalnya, maka saya punya musuh misalnya. Untuk melemahkan musuh itu, saya cukup menempelkan atau melekatkan pada lawan saya, pada musuh saya itu sebuah istilah yang itu bisa dijadikan senjata. Contoh misalkan pemberontak, atau disebut buhot. Orang-orang yang sudah disebut pemberontak, walaupun hakikatnya bukan pemberontak, dia akan lemah secara kejiwaan karena dianggap oleh publik, karena yang bicara itu penguasa, ya dia adalah pemberontak. Seperti itu. Misalkan begini, Amerika untuk menguatkan kekuasaannya, jadi powerfulnya kepada dunia, dia menjadi polisi dunia, maka dia menyematkan kepada golongan tertentu sebagai terorisme. Nah, padahal belum tentu mereka teroris, seperti pada perang Irak, di mana Saddam Hussein itu dicap sebelumnya apa? Sebagai musuh bersama karena memproduksi senjata biologis. Itu diucapkan kemana-mana oleh Amerika. Saddam Hussein adalah musuh utama dunia, karena kalau dibiarkan dia membuat senjata biologis bisa membunuh dunia, orang sedunia. Nah, termakanlah isu itu hingga Amerika begitu masuk ke Irak memerangi Saddam Hussein, tidak ada yang menolak, bahkan mendukung, karena seorang sudah termakan oleh isu yang disebarkan oleh Amerika. Oh, Saddam Hussein itu musuh bersama, dia membuat bom biologis dan seterusnya. Nah, ternyata apa yang kemudian terjadi? Ketika Irak sudah tanpa Saddam Hussein, kalahlah istilahnya. Ternyata tidak ada satupun bukti yang mengatakan Saddam Hussein atau Irak ketika itu memproduksi apa yang namanya senjata biologis. Nah, isu atau berita tentang senjata biologis, nabaknya pada Saddam Hussein yang disematkan oleh Amerika, itu yang disebut perang asimetris. Nah, ini perang asimetris. Dalam skala kecil juga demikian. Para penguasa-penguasa untuk menguatkan dan melingkup kekuasaannya, menuduh mereka yang berseberangan walaupun itu hanya berbeda pendapat sebagai misalnya radikalis. Nah, itu adalah bagian daripada perang asimetris. Maka dalam perang asimetris itu ada pabrik amunisi. Ada pabrik amunisi.
Amunisi bukan amunisi fisik, tapi pabrik amunisi yang bersifat isu. Maka hati-hati sekarang dengan isu berita atau cap-cap kepada kelompok yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain. Kita jangan mudah terprovokasi. Saya kira itu tentang naba sebagai sebuah mukadimah. Alhamdulillahirabbil alamin.